Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian atau cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Semua ini harus berhenti di diriku. Cerita oleh Ahmad Wahyu Utomo. Dinarasikan oleh saya sendiri, Ahmad Wahyu Utomo. Alifah, maukah dirimu menjadi kekasihku? Ucap seorang pemuda bernama Fadil, yang merupakan seorang siswa biasa saja dari salah satu SMA terkemuka di Yogyakarta, yang juga merupakan teman masa kecil Alifah. Apa aku tidak salah dengar, Dil? Balas gadis itu dengan santainya menyantap jajanan di alun-alun kota Yogyakarta kala senja menjelang menghilang. Iya, Fa, aku serius. Jujur saja entah mengapa perasaan ini timbul sudah sejak lama, Fa. Aku tidak tahan akan perasaan ini padamu, Fa. Maafkan aku. Tidak apa-apa, Dil. Harusnya kamu bilang dari dulu. Iya kok, aku menerimanya. Akhirnya, dua sejoli yang sering pergi berdua namun tidak jadian itu kini berpacaran. Hari kelulusan pun tiba dan kini keduanya berpisah. Alifah kuliah di Yogyakarta sedangkan Fadil kuliah di Bengkulu dikarenakan ia tidak lolos di kampus Yogyakarta. Suka duka hubungan jarak jauh membuat mereka memahami arti sebenarnya kesetiaan. Fadil yang kuliah di Bengkulu pun hanya pulang setiap 6 bulan sekali, itu pun hanya beberapa hari dan selalu ke rumah Alifah ketika pulang. Hari wisuda pun tiba, mereka wisuda juga di bulan yang sama dengan tempat yang berbeda. Fadil pun kembali ke Yogyakarta. Setelah kembali ke Yogyakarta, Fadil ternyata tidak mendapat pekerjaan sesuai dengan gelarnya. Sedangkan Alifah kini sudah diterima sebagai pegawai bank di Yogyakarta. Fadil yang rencananya ingin melamar Alifah setelah selesai kuliah kini diurungkan niatnya. Ia merasa minder dengan Alifah yang sudah bekerja, namun juga takut Alifah dilamar lelaki lain. Alifah bilang ke Fadil bahwa ia bersedia menunggu kalau memang Fadil serius mau menikahinya. Toh, meskipun ia sudah bilang begitu, Fadil masih saja khawatir. Fadil yang awalnya membuka usaha kecil-kecilan kini sudah diterima sebagai pegawai negeri sipil di kantor pemerintahan kota Yogyakarta. Fadil pun menanyakan pada Alifah kapan ayah dan ibunya bisa ditemui. Dan Alifah mengatakan bahwa ayahnya selesai dari kantor selalu di rumah. Setelah maghrib seperti biasa Fadil ke rumah Alifah. Om, Tante, maaf sebelumnya. Maksud saya datang ke sini di samping ingin menyambung tali silaturahmi, saya ingin meminta restu pada Om dan Tante bahwa saya bermaksud untuk menjadikan Alifah teman hidup saya selamanya, Om. Suasana mendadak hening. Aku sebagai orang tua tidak akan memilih-milih siapa yang akan menikahi Alifah. Sebagai orang tua, Om hanya bisa memberikan restu pada siapapun yang akan menikahi anakku. Tapi restu itu tidak akan ada kalau Alifah tidak memberikan jawaban. Bagaimana denganmu, Alifah? Di sini Fadil ingin mengajakmu berumah tangga. Apakah kamu menerimanya? Dengan jawaban iya dari Alifah, kini Fadil mulai mempersiapkan keperluan untuk melamar Alifah. Dan beberapa bulan kemudian, Fadil dan Alifah resmi bertunangan. Dan tak terasa kini mereka berdua sudah bertunangan selama setahun dan mulai menentukan rencana hari pernikahan. Mereka berdua lalu ke kantor urusan agama untuk meminta apa saja berkas yang harus dipersiapkan untuk menikah. Di sana tertera semua syarat yang diperlukan dan karena Alifah anak perempuan pertama, ada syarat untuk menyerahkan fotokopi buku nikah orang tua. Di sini Alifah baru berpikir karena ia beragama Muslim, jika anak pertama lahirnya di bawah tanggal pernikahan, berarti nanti ia anak di luar nikah dan ayahnya tidak bisa menjadi wali nikahnya. Fadil menenangkan Alifah, tidak mungkin akan terjadi hal seperti ini. Alifah pun memberanikan diri meminta pada orang tuanya untuk meminta tolong fotokopi buku nikah mereka.
Ayah Alifah menanyakan untuk apa meminta buku nikah. Alifah sudah menjelaskan bahwa yang minta itu pihak kantor urusan agama atau KUA. Akan tetapi ayah Khalifah malah memasang muka masam. Alifah kini makin berpikir kalau ia jangan-jangan anak di luar nikah. Esok harinya ayah Alifah memberikan buku nikahnya pada anak gadisnya itu. Dan Alifah langsung melihat tanggal berapa kedua orang tuanya menikah. Alifah pun syok setengah mati, ternyata benar ia adalah anak di luar nikah. Dari buku nikah itu, Alifah hanya selisih 6 bulan dari tanggal pernikahan orang tuanya. Padahal ia tidak lahir prematur. Alifah menangis terseduh-seduh. Alifah kini bingung harus bagaimana, dan malah menyuruh Fadil membatalkan acara akad nikah mereka. Alifah tidak ingin keluarga Fadil malu nantinya. Namun Fadil tidak menyetujuinya dan meminta melanjutkan sesuai rencana. Alifah yang sudah malu mendatangi kantor KUA untuk menyerahkan berkas pernikahan bersama ayahnya. Dan kepala KUA mengatakan dengan terus terang kalau ayah Alifah tidak menjadi wali nikah anaknya, kecuali ada penjelasan mengapa Alifah lahir 6 bulan setelah pernikahan. Ayahnya langsung menahan malu saat itu juga. Hari pernikahan pun tiba. Seperti yang terlihat, pernikahan ini jadi perhatian semua orang dikarenakan wali nikahnya adalah wali hakim. Keluarga Alifah terlihat malu sekali di hadapan semuanya. Namun semua itu sudah menjadi takdir. Sehari sebelum pernikahan pun Alifah bilang pada ayahnya, "Semuanya harus berhenti di pernikahan ini, ayah, atau pernikahan ini tidak akan sah selamanya." Terima kasih.